Halo sahabat-sahabat semuanya. Pada kesempatan ini kita akan mereview atau mengulas sebuah buku yang cukup fenomenal, terutama berkaitan dengan berkembangnya coronavirus 19 atau COVID-19. Nah, satu buku ini ditulis oleh mantan Menteri Kesehatan Indonesia, yaitu Ibu Dr. Siti Fadila Supari. Beliau ini adalah ahli, kalau tidak salah, ahli jantung, kardiologi. Nah, beberapa hari terakhir, sekitar 5 hari terakhir lah ya, Ibu Siti Fadila sempat diwawancara oleh seorang influencer yang sangat terkenal ya, dan lagi rame ini, masih hangat-hangatnya, berkaitan dengan perannya dulu ketika berhasil menyelamatkan Indonesia dari pandemi flu burung. Nah, kenapa ketika dia punya prestasi itu kemudian dipenjara? Ini tapi bukan itu, kita akan membahas masalah di luar itu, yaitu tentang bukunya sendiri. Bukunya sendiri ini buku yang ditulis oleh Ibu Siti Fadila Supari ini menarik dalam artian beliau mampu membuat sebuah gebrakan dan juga membuat sebuah langkah-langkah yang berani menentang dan bahkan melawan WHO, World Health Organization, di bawah PBB atau UN, United Nation. Berkaitan dengan pandemi coronavirus disease atau COVID-19, salah satu isu ya, sebelum kita membahas buku ini, salah satu isu yang sempat beredar kapan lalu itu petisi yang diberikan kepada Ibu Fadila agar dibebaskan dari penjara. Konon tiba-tiba setelah mencapai sekian ribu petisi atau tanda tangan, ternyata berkurang mendadak. Nah, itu juga isu yang mungkin bisa kita cari ya, ini sumber-sumber kebenarannya ya. Nah, hingga kini ya, Ibu Siti Fadila ini masih di sel Rutan Pondok Bambu Jakarta. Beliau ditetapkan sekitar bulan April tahun 2012 ya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alkes, alat kesehatan untuk kejadian luar biasa tahun 2005 ya, masanya SBY kalau tidak salah. Oke, buku ini ditulis oleh beliau dengan judul Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Ada banyak pemberi keterangan di sini, pendukung atau statement dari Lancet UK. Kemudian ada Profesor Yayat Dahiyat dan lain sebagainya, sampai pada kesambutan dari Presiden RI saat itu, yaitu SBY. Nah, buku yang ada di sini yang saya baca ini terbit tahun 2008 dengan penerbit Sulaksana Watinsa Indonesia di Jakarta. Saya tidak tahu penerbit mana ini. Nah, tapi cetakan pertama yang diterbitkan oleh penerbit ini adalah tahun 2007. Jadi ini cetakan kedua ya, tahun 2008.
Ini sambutan dari Presiden SBY tahun 2008. Untuk berarti ini sambutan untuk cetakan kedua, cetakan pertamanya tidak tahu. Nah, pengantar penulis di sini Ibu Siti Fadila memberikan penjelasan bahwa apa yang ditulis di sini berdasarkan apa yang beliau alami dan beliau rasakan ketika berusaha untuk menjelaskan kepada WHO khususnya dan dunia pada umumnya bahwa penyakit flu burung saat itu sebetulnya tidak sebahaya yang digembar-gemborkan oleh WHO, dan juga beliau mengindikasi atau mengendus adanya sebuah permainan dagang ya, khususnya dagang vaksin. Nah, gitu kira-kira singkatnya. Nah, di sini ada beberapa bagian yang coba kita singkat-singkat saja nanti ya. Bagian pertama, luka di hati menyulut nurani. Kemudian dari Jakarta ke Jenewa. Kemudian intergovernmental meeting, saatnya bersuara, perjuangan belum selesai, berpikir merdeka, merubah paradigma. Nah, 5 bagian inilah yang menjadi isi daripada buku ini, dan ketebalan buku ini sekitar kalau tidak salah 172 halaman, kemudian selebihnya kalau di sini 172 lah ya, sampai bagian yang kelima ini, berpikir merdeka, merubah paradigma. Selebihnya adalah bagian-bagian lampiran ya, lampiran ini banyak, sehingga total kira-kira ya 200-an halaman ya buku ini. Nah, ini kita bahas bagian pertama ya. Di bagian ini Ibu Siti Fadila menceritakan tentang ya secara kronologis ya, tentang bagaimana awal dari adanya kasus flu burung di Indonesia. Beliau melihat bahwa berita-berita yang dihembuskan oleh media-media, terutama media internasional ya, karena media nasional seperti kantor berita Antara itu waktu itu tidak segencar dan belum sensitif terhadap isu flu burung saat itu. Nah, kasus bermula dari kasus yang ada di Karo ya, di Karo, dianggapnya bahwa salah satu orang itu terkena virus flu burung, sehingga berita-berita yang beredar menyatakan bahwa Indonesia, atau khususnya ini sebetulnya dari WHO yang memberitakan, WHO Indonesia ya. WHO itu kan nggak hanya berpusat, tetapi dia punya representatif atau perwakilan-perwakilan di tiap negara anggotanya, termasuk juga punya yang membidangi region tertentu, misalnya Asia Tenggara. Nah, yang melaporkan kepada internasional atau pada media internasional adalah WHO Indonesia, di mana dalam laporannya Indonesia sudah terkena virus flu burung. Ya, yang dicontohkan itu ya yang di Karo itu ya. Nah, dari sana kemudian Ibu Siti Fadila merasakan ada yang kurang transparan dari pemberitaan WHO Indonesia kepada WHO pusat. Nah, kemudian dia mempelajari kasus Vietnam. Di
Sini ditulis ya, kasus Vietnam. Kasus Vietnam itu tahun 2004 dikatakan bahwa WHO telah mengambil sampel dari warga Vietnam yang terkena virus flu burung, dan sampelnya itu dibawa ke lembaga penelitian yang bekerja sama dengan WHO. Nah, di situ Vietnam sendiri tidak dilibatkan tentunya, dan WHO berusaha membawa virus, menganalisisnya, mempelajarinya, dan menurut Ibu Siti Fadilah ada kejanggalan di mana, atau ada ketidakadilan tepatnya, dan juga ketidaktransparan di mana warga Vietnam, terutama korban, itu tidak mendapatkan hak sama sekali terkait dengan virus itu. Jadi mereka mengambil sampel dari warga Vietnam yang terkena virus, kemudian mengolahnya, kemudian nantinya memproduksi sebuah vaksin atau obatnya, kemudian menjualnya. Sementara korban ataupun warga Vietnam secara umum khususnya, dan juga warga dunia secara dunia lainnya ya, itu tidak mendapatkan hak apapun, dan murni nanti vaksinnya diperjualbelikan. Padahal harusnya ada transparansi bahwa virus itu diambil dari orang yang terkena. Nah, itu semangat awal dari Ibu Fadilah, kira-kira begitu. Nah, rentetan-rentetan dalam buku ini di 5 bab itu bercerita tentang proses-proses detail bagaimana dia berusaha untuk melakukan protes terhadap WHO, terhadap apa yang dilakukan WHO dan juga regulasi yang ditetapkan, karena itu dirasa tidak adil ya. Nah, salah satu pengakuan Ibu Siti Fadilah yang mencengangkan dalam buku ini adalah kecurigaannya terhadap virus flu burung yang dijadikan senjata biologi ya, dalam pertanyaannya. Maksudnya ya kemungkinan saja menurut Bu Fadilah itu. Di sana Ibu Fadilah menulis bahwa apakah akan diperdagangkan menjadi vaksin atau alat diagnosis, atau bahkan akan dibuat senjata biologi. Tak seorang pun di negara penyetor virus itu tahu, termasuk tadi Vietnam ya. Bu Fadilah juga menulis dalam buku ini, negara berkembang yang terpapar flu burung harus memberikan virus gratis ya, secara volunteerism ke WHO, dan negara penyetor tak tahu apa yang akan dilakukan terhadap virus yang disetor itu. Kemudian dia mengkritik tertutupnya data sequencing DNA H5N1 yang disimpan WHO. Dari sana timbul kecurigaan lah ini Bu Fadilah ini. Kemudian mendapat jawaban setelah membaca artikel Scientist Split Oversharing oleh H5N1 di koran Singapura, koran Straits Times, sekitar tahun 2006 kalau nggak salah tadi saya baca. Selama ini data sequencing H5N1 yang dikirim ke WHO hanya dikuasai ilmuwan di Los Alamos National Laboratory di New Mexico, Amerika Serikat. Itu kata Bu Fadilah ya, kira-kira. Menurutnya hal ini sangat mengagetkan saya karena laboratorium Los Alamos berada di bawah Kementerian Energi Amerika. Di lab inilah dirancang bom atom untuk mengebom Hiroshima tahun 1945, kata Bu Siti Fadilah ya. Ini ada di bagian mana tadi saya baca ya, bagian kedua kalau nggak salah. Nah, ia meminta data DNA virus H5N1 yang disimpan WHO ini dibuka dan tak boleh dikuasai sekelompok tertentu. Usahanya berhasil nih, pada tahun 8 Agustus WHO mengirim data itu ke GenBank. Kemudian dia
bekerja sama dengan guru besar biokimia dan biologi molekuler UNER Surabaya, ya. Dan dia pun guru besar ini pun curiga flu burung itu merupakan senjata biologi, ya. Setelah 10 tahun saya baru menyadari virus flu burung adalah salah satu bentuk senjata biologi. Terlihat dari struktur virusnya, itu salah satu pendapat yang beberapa waktu lalu sempat beredar, ya. Nah, sebetulnya satu hal yang menjadi inti dari buku ini yang sebagaimana ditulis oleh penulisnya yaitu Bu Siti Fadilah, monopoli terhadap vaksin ini yang menurut Bu Siti Fadilah itu tidak adil. Dan WHO selama ini mengikuti standar dari Global Influenza Surveillance Network atau GSIN. Dan GSIN ini dalam buku ini diceritakan adalah salah satu lembaga yang selama hampir 50 tahun menjadi partner utama menganalisis virus dan punya hubungan dengan Bill Gates dan istrinya, ya. Mengapa tiba-tiba perusahaan pembuat virus memproduksinya, di mana mulai diperdagangkan, apa hubungan antara WHO, GISN dan perusahaan vaksin? Nah, ini yang kira-kira menjadi pertanyaan, dan dia mengkritik monopoli produksi vaksin yang virusnya sendiri diperoleh dari negara terpapar flu burung yang belum tentu mampu membeli vaksin tersebut seperti Vietnam, ya. Ironisnya perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin flu burung belum ini berasal dari negara maju. Perusahaannya ada di negara maju, tapi korbannya atau penderitanya atau orang yang terkena dan juga menjadi sampel dari virus itu adalah negara-negara di luar negara maju itu. Lalu vaksin itu dijual ke seluruh dunia tanpa pengetahuan dan kompensasi negara pengirim virus seperti Vietnam itu. Ini yang menurut Fadilah Supari tidak adil sama sekali, ya. Dan kalau kita baca di akhir-akhir ada banyak sekali percakapan bagaimana Ibu Siti Fadilah menghadapi tekanan, dan juga waktu berapa kali mengadakan konferensi pers, dan juga dia menggalang dukungan saat sidang di PBB. Dan menurut dia di bagian mana, ya, negara yang pertama kali mendukungnya itu adalah ini setelah menuju Jenewa ini Iran atau Irak, ya, nggak salah. Ini nih Iran, betul. Iran si pembuka jalan. Lah, Iran inilah dia bercerita bahwa di awalnya tidak satu pun dalam pertemuan itu ada negara yang mendukung Indonesia sebagai co-sponsor untuk menolak kebijakan WHO, ya, yang tidak transparan itu. Nah, kemudian dari dukungan Iran ini meluaslah kepada dukungan negara sosialis, ya, ini. Maka meluncurlah surat komitmen negara-negara sosialis yang notabene tidak begitu suka dengan Amerika Serikat. Nah, itu dan menarik ini, dukungan untuk Ibu Siti Fadilah berasal dari negara-negara Islam dan juga negara sosialis, ya. Resolusi Indonesia dan tidak ada satu negara pun yang secara terbuka mendukung Amerika Serikat. Nah, ini bagus. Dan ini berasal dari Ibu Siti Fadilah, ide protes terhadap kebijakan WHO yang tidak transparan dan juga tidak adil itu. Nah,
saya kira sih ini keberanian yang belum ada sebelumnya. Ya, kalau kita lacak ya dalam Google atau dalam beberapa berita yang bisa dilacak melalui internet, belum ada dukungan sejenis ini dari negara-negara, khususnya negara yang negara low income ya, atau negara yang berkembang, berani melakukan protes dan perlawanan terhadap WHO. Ini saya pribadi salut terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Bu Siti Fadilah ya. Bukan karena teori konspirasi ya, enggak, tetapi dia melihat bukan dari sisi teori konspirasinya, tetapi dari sisi ketidakadilan yang langsung dia rasakan dan ketidaktransparan dari WHO. Nah, di situ peran Ibu Siti Fadilah ini dengan kekuasaannya sebagai menteri dan memiliki hak untuk bersuara, bicara dalam forum WHO, forum lobby internasional ya. Ini sangat mengesankan ya. Saya sebagai warga negara sangat bangga di sini. Nah, itu mungkin karena cukup lama nanti terakhir lampirannya sangat banyak sekali sebagai bukti-bukti pendukung. Di akhir juga dituliskan tentang riwayat atau biografi Bu Siti Fadilah. Beliau ini lahir pada 6 November ya, kalau nggak salah sekitar tahun 40-an, 49 atau nggak salah kalau di Wikipedia itu, dan menjadi menteri pada kabinet SBY ya. Nah, ini di akhir juga ada endorsement dari Ahmad Syafi'i Ma'arif, Profesor Din Syamsuddin, Salahuddin Wahid, Mutia Hasan, dan banyak lagi ya. Itu saja review ulasan sedikit tentang buku Siti Fadilah Supari yang terbit tahun 2008 ini. Semoga bisa sedikit melengkapi keingintahuan teman-teman. Terima kasih.